Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bersyukur sekali mendapatkan sebuah tulisan singkat yang saya dapat dari buku yang judulnya The Myth of Normal, yang ditulis oleh Gabor Mate. Ditulis di situ, the pessimism of mind and the optimism of heart. Kemudian saya mencoba merenungkan kalimat itu. Pesimisme pikiran dan optimisme hati. Dan memang benar, kalau saya mencoba berpikir, ujung-ujungnya itu pesimis. Dan kemudian saya mencoba berefleksi kenapa? Karena ternyata pikiran kita itu memang terbatas. Yang kedua, pikiran kita cara kerjanya menggolong-golongkan. Bukan menyatukan, tapi memisahkan. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bagaimana kalau ada laki-laki dan perempuan jadi satu? Bingung pikiran kita. Siang sendiri, malam sendiri. Bagaimana kalau matahari jam 12 malam? Bingung pikiran kita itu. Dan karena itu pikiran menjadi pesimis. Ketika dituruti, diikuti, hanya akan muyak saja. Tidak ada solusi dalam pikiran karena terbatas masalahnya. Bukan tidak baik, tapi terbatas. Maka kalau kita mencoba memikirkan, menggunakan pikiran, kita mesti mengerti keterbatasannya. Nah, kemudian bergeser kepada yang optimis. Nah, kalau hati ini optimis. Karena hati tidak berpikir berdasarkan waktu yang linear. Menurut penelitian, di hati kita juga ada sel-sel yang cukup banyak yang fungsinya seperti otak kita, berpikir. Tapi berpikir dengan hati. Dan karena itu sebetulnya ada istilah hati mengerti apa yang pikiran tidak tahu. Dan itu benar. Pikiran kita itu membawa kita ke sana, kemari, ke masa lalu, ke masa depan, ke tempat yang pernah kita tuju, ke tempat yang pernah kita bayangkan. Pikiran itu membawa kita kemana-mana. Tapi hati selalu membawa kepada yang dekat di hati. Dan itulah presence, kehadiran. Kalau Anda ingin hadir, cobalah memindahkan pusat hidup Anda dari kepala ke hati. Hidup berpusat hati, bukan berpusat pikiran. Kalau berpusat pikiran akan kemana-mana dan terbatas, dan kemudian lelah dan bingung. Tapi kalau dengan hati, meskipun tidak mengerti, tetapi tetap bisa menerima, tetap bisa mengalami. Banyak hal tidak bisa dipikirkan, tetapi bisa dialami. Nah, hati ini lebih pada experience, mengalami. Lebih pada keterbukaan, lebih pada kehadiran, lebih pada penerimaan dan rasa syukur. Maka jangan memindahkan pusat hidup dari sini ke sini. Nanti akan dibawa kemana-mana oleh pikiran. Lalu kita tidak hadir. Tapi semua pikiran yang masuk ke sini dibawa ke sini. Lalu kemudian kita hadir, kita mengalami, experiencing. Nah, kemudian hidup menjadi lebih rileks, lebih segar, lebih baru. Karena pengalaman selalu baru. Tidak ada dua pengalaman yang terjadi persis sama dua kali. Always new. Berbeda dengan pikiran. Pikiran selalu menggunakan data lama, berdasarkan memori, berdasarkan ingatan. Oh, dia kemarin begini, berarti hari ini ya kurang lebih begitu. Menurut pikiran, orang tidak berubah.
Tapi menurut hati, setiap hari selalu baru terjadi perubahan. Kalau hidup di pikiranmu ya, hidup di hati penuh syukur dan sukacita. Maka cobalah untuk hidup berpusat pada hati. Kita ada di sini. Kita ada di sini, maka kemudian tubuh ada di sini. Bukan sebaliknya. Karena tubuh ada di sini, maka kita ada di sini. Bukan. Tapi karena kita ada di sini, saya ada di sini, maka tubuh semuanya ada di sini. Dan itulah hidup berpusat pada hati. So powerful. Dan menakjubkan. Dan selalu baru. Karena hati menggarisbawahi pengalaman sekarang. Pikiran itu menggunakan data lama atau memproyeksikannya ke masa depan. Dan karena itu tidak pernah sungguh-sungguh hadir di sini. Mengapa? Karena saat ini tidak ada yang bisa dipikirkan. Mau mikirin apa sekarang ini? Saat ini di sini. Karena itu pikiran lari ke masa lalu, ke masa depan, dan kita ditarik ke masa lalu, ditarik ke masa depan, sampai kita bingung sendiri, lelah. Tapi ketika kita hadir di sini, sekarang ini, saat ini, hati yang bekerja. Maka ada istilah dekat di hati. Apa yang dekat di hati itulah yang kita alami dan kemudian kita rasakan. Tetapi kalau kita hidup di sini, lama-lama kemudian tidak ada lagi ruang dan waktu. Semuanya dekat karena ada di sini. Meskipun jauh, tidak pernah ketemu, tetapi tetap ada di hati. Dan karena itu kita selalu mengalami kedekatan, mengalami energi. Kita ada di sini, bukan di sini. Kalau di sini mengajak yang ini pindah ke sini, biarin aja. Malah yang ada di sini, tarik saja ke sini. Supaya experiencing. Dan kemudian kita selalu menemukan kebaruan setiap hari, setiap saat, setiap peristiwa. Dan kita terus-menerus mengalami sepenuhnya, hidup sepenuhnya dari saat ke saat. Dan itu sangat menakjubkan. Karena itu kita juga bisa menikmati dari momen ke momen dengan penuh rasa syukur bahwa kita mempunyai kesempatan untuk mengalami. Maka kita harus mencoba mengatur supaya lebih slow down, lebih pelan, lebih tenang. Bergerak di hati, mengalami dari hati, dan selalu merasakan kebaruan, rasa syukur, dan kehadiran Tuhan. Tuhan juga hadir di sini, tidak di sini. Inilah kehadiran Tuhan di hati kita. Dan disitulah yang menarik segala-galanya. Maka hati juga adalah magnet yang membuat kita menemukan segala-galanya di saat ini, sekarang ini juga. Hati juga yang selalu menjaga kita grounding untuk tetap di sini. Di atas dasar kehidupan, sumber energi dari bumi, dari semesta, dan kemudian kita memperoleh kehidupan yang sungguh menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, hadirlah sepenuhnya, hiduplah sepenuhnya dari hati, karena disinilah Tuhan ada, disinilah kehadiran Tuhan. Semuanya akan ditarik ke dalam hati yang terbuka, yang terus mengasihi, karena Tuhan adalah kasih. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are love. Tuhan memberkati.